Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ila yaumil ma'ad, amma ba'du. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil Karim, was-saimina was-saimat wal hafizina furujahum wal hafizat wadh-dhakirina Allah katsiran wadh-dhakirat a'adda Allah lahum maghfiratan wa ajran 'azima. Sadaqallah wa sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Ma'asyiral hadirin wal hadirat jamaah salat tarawih Masjid Jami Al-Islah, yang mudah-mudahan tanpa terkecuali kita semua memohon kepada Allah agar diberikan keistiqomahan, kekuatan, kemampuan, hidayah dan taufik daripada Allah. Mudah-mudahan kita terus bisa mudawamah dan istiqamah melaksanakan puasa di siang hari selama Ramadan, pun bisa kita sholat tarawih sampai akhir Ramadan insyaallah. Amin ya rabbal. Dalam kesempatan ini Al-Fakir ingin menyampaikan apa yang ditulis oleh Syekh Nawawi Al-Bantani dalam kitabnya Nasaihul Ibad. Beliau menukil ucapan yang diucapkan oleh Sayyiduna Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu. Sayyidina Umar menyatakan, innallaha katama sittatan fi sittatin. Allah menyembunyikan 6 perkara di dalam 6 perkara lagi. Dari 6 perkara ini kita ambil 3 saja. Yang pertama, kata Sayyidina Umar, katama ridha fi ta'atin. Allah sembunyikan keredoannya di dalam 1 ketaatan. Allah sembunyikan keredoan Allah dalam 1 ibadah. Ulama menyebutkan la tahtakir ma'rufa syai'ah. Jangan engkau menganggap perbuatan amal soleh itu remeh, meskipun hanya engkau mampu mengerjakan sholat sunnah 2 rakaat. Karena bisa jadi dari 2 rakaat itu Allah redha kepadamu. Kalau Allah sudah redha kepada kita, jangankan di saat hidup, sesudah meninggal dunia pun kita akan diberikan anugerah yang begitu banyak. Contoh makam para aulia Allah, Habib Hussein Luar Batang, Habib Ali Kuitang, itu sudah puluhan tahun beliau meninggal dunia, namun karena Allah redha kepada mereka, namanya terus disebut, makamnya terus dikunjungi, diziarahi oleh kaum muslimin dan muslimat. Oleh karena itu Shahibul Ratib mengajarkan kita jangan minta surga dulu, tapi minta redha-Nya Allah dulu. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Jadi di sini lebih mahal redha-Nya Allah ketimbang surga Allah itu sendiri. Karena kalau kita sudah dapat redha-Nya Allah, maka insya Allah surga pun akan diberikan kepada kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya dalam kitab Qami'ut Tughyan Syekh Nawawi menjelaskan, wala tahtakir al-ma'rufa syai'an walau kana imatata minal ada minal tariq. Jangan engkau menganggap remeh perbuatan amal soleh,
Meskipun hanya engkau mampu membuang satu paku yang ada di jalan. Kita sedang berjalan, mungkin jalan kaki atau mungkin sedang berkendaraan, dan kita melihat ada paku di pinggir jalan, lalu kita singkirkan itu paku, lalu kita buang itu paku. Itu jangan dianggap remeh, jangan dianggap kecil. Itu ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena bisa jadi ibadah itulah yang diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, ada paku di pinggir jalan, kita angkat. Ada kulit pisang di pinggir jalan, kita singkirkan dengan niat agar orang tidak kena bahaya. Maka disitulah insya Allah terletak redhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apalagi di bulan Ramadan, jangan anggap remeh ibadah-ibadah yang mampu kita kerjakan. Kita mampu sholat tahajud 2 rakaat, kerjakan. Kita mampu sholat duha 2 rakaat, kerjakan. Kita mampu sedekah hanya 2.000, 5.000, kerjakan. Kita niatkan lillah wa fillah, hanya semata-mata mencari redhonya Allah. Bisa jadi itulah yang diterima sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, kata Sayyidina Umar, wa katamal ghadab fi maksiatih. Allah sembunyikan kemarahannya, murkanya dalam satu perbuatan maksiat. Apalagi di bulan Ramadan, jangan menganggap remeh perbuatan dosa. Jangan menganggap remeh perbuatan maksiat. Kita jangan cuma tahu kalau Ramadan itu ibadah dilipat gandakan. Sholat sunnah jadi pahala wajib, sholat wajib sampai 700 kali lipat, betul. Tapi ingat, semua perbuatan maksiat yang dilakukan di bulan puasa itu dosanya pun dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan dosa inilah yang menyebabkan hidup kita semakin menurun, saudara. Nabi katakan al-maksiyah tuzilun ni'am. Maksiat itu, dosa itu hanya bisa menghilangkan kenikmatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya kita harus rajin baca doa, Allahumma inna na'udzubika minadz-dzunub allati tuzilun ni'am wa na'udzubika minadz-dzunub allati tujibun niqam. Apa artinya? Allahumma inna na'udzubika, ya Allah, jaga saya, pelihara saya, lindungi saya, jangan sampai melakukan perbuatan dosa yang gara-gara dosa itu nikmat yang ada pada saya hilang. Wa na'udzubika minadz-dzunub allati tujibun niqam. Dan lindungi saya punya pribadi, saya punya keluarga, jangan sampai melakukan dosa yang gara-gara dosa itu tujibun niqam, azabmu bisa turun kepada saya dan keluarga saya. Kalau ekonomi kita rendah, ekonomi kita menurun, taraf kehidupan kita tidak pernah meningkat, jangan salahkan kanan, jangan salahkan kiri. Periksa dosa apa kita kepada Allah, dosa apa kita kepada orang tua kita, dosa apa kepada guru kita, dosa apa kepada tetangga kita, dosa apa kepada saudara-saudara kita. Karena mungkin dosa-dosa inilah yang menghambat datangnya punya rezeki. Karena Nabi menyatakan, innallaha la yuhramu rizqa ala 'abdin bidzambin yusibuh. Allah akan mencegah mengalirnya rezeki kepada hamba. Padahal rezekinya sudah ditentukan sama Allah. Bulan harus dapat sekian, bulan depan harus punya ini. Namun di pertengahan jalan dia melakukan banyak perbuatan dosa. Hal inilah yang menghambat dia punya keinginan di hadapan Allah. Bukan Allah tidak mendengar kita punya doa, bukan Allah tidak mau mengijabah kita punya doa, tapi karena mungkin ada dosa yang kita lakukan, yang belum kita minta maaf kepada Allah. Seringkali kita minta panjang umur, minta sehat afiat, minta ini dan minta itu kepada Allah, tapi terkadang kita lupa minta ampun sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, apa kata Sayyidina Umar yang disembunyikan? Wa katama Lailatul Qadar fi syahri Ramadan. Allah sembunyikan malam Lailatul Qadar di bulan Ramadan. Ini di pertengahannya sudah. Malam ke-16 kita sudah mulai kunut. Makanya saya minta kepada Bang Haji Nur, kalau bisa tahun besok kita masih panjang umur, bikin di malam ke-16 khatmul Quran, saudara. Bikin di malam 15 atau di malam ke-16 kita tarawih khatmul Quran.
Kita baca dari wal-laili idza yaghsha sampai akhirnya. Beruntung bagi orang yang bisa menyempatkan dirinya dalam sholat tarawih menghatamkan Al-Quran. Pahalanya satu huruf Allah ganti 100 pahala. Kalau di luar Ramadan gak bakal dapat itu. Ya. Insya Allah tahun besok panjang umur masih. Kalau yang pulang duluan gak apa-apa. Semuanya biar panjang umur, biar pada sehat. Minta panjang umur untuk ibadah, minta panjang umur untuk dekat dengan Allah, untuk dekat dengan Nabi Muhammad, tentu ma'al lutuf wal afiyah. Panjang umur, sehat, afiat. Itu malam Lailatul Qadar Allah sembunyiin. Nggak ada yang tahu kapan letaknya, terjadinya, datangnya malam Lailatul Qadar. Kalau ulama-ulama seperti Imam Ghazali, Imam Nawawi, Imam Jalaluddin As-Suyuti, Al-Imam Abil Hasan Asy-Syadzili, itu hanya menerka, memperkirakan. Pada umumnya terjadi malam Lailatul Qadar itu yang mereka rasakan di malam-malam ganjil. Oleh karenanya mulai besok nih tarawih di luar Batam malam ke-17, malam ke-19 di Darus Salafi tempat Al-Habib Hud bin Muhammad Al-Bagir, malam 21 di Empang Bogor, malam 23 di Al-Hawi, malam 25 di Kuitang, terus sambung menyambung sampai akhir Ramadan, terakhir di Al-Busro Citayam Al-Habib Alwi bin Abdurrahman As-Sajjaf. Kita sempatkan tuh, mau yang ambil yang mana kita datang. Mau ke Al-Hawi boleh, mau ke Kuitang boleh, mungkin di sini lebih dekat ke Kuitang, hadir malam ke-25. Kita kumpul dengan banyaknya jutaan manusia berharap mendapatkan malam Lailatul Qadar. Tapi tidak menutup kemungkinan malam Lailatul Qadar bisa terjadi di awal Ramadan. Tidak menutup kemungkinan malam Lailatul Qadar di pertengahan Ramadan atau di akhir Ramadan. Kenapa Allah sembunyikan? Agar kita selaku umat Nabi Muhammad terus istiqamah, waspada, semangat untuk meraih keridhaan Allah Subhanahu wa taala, mendapat malam Lailatul Qadar. Apa sih istimewanya malam Lailatul Qadar? Ini malam Lailatul Qadar cuma buat kita umat Nabi Muhammad. Enggak dapat yang lain-lain, enggak dapat, saudara. Makanya tarawih hanya ada buat umat Nabi Muhammad. Tarawih enggak ada buat Nabi Ibrahim. Tarawih enggak ada buat Nabi Musa. Coba kalau Nabi Musa ada tarawih, orang puasanya 1 tahun. Ya, tarawih 1 tahun. Saya bilang jangankan 1 tahun. Ya, 16 malam aja udah sepi. Kemarin saya lihat malam keberapa kemarin, minggu yang lalu masih pada di luar. Sekarang udah kosong. Gitu. Ini Nabi Muhammad diberikan istimewa oleh Allah. Umatnya diberikan ada malam namanya malam Lailatul Qadar. Apa Allah nyatakan? Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Allah turunkan Al-Quran di malam Lailatul Qadar. Allah turun ini Al-Quran di malam Lailatul Qadar. Kapan Lailatul Qadar? Wallahu a'lam. Tapi Allah nyatakan Allah turunkan itu Al-Quran sekaligus dari Lauhil Mahfuz sampai langit yang pertama di malam Lailatul Qadar. Begitu ada Al-Quran di langit pertama, Allah turunkan lewat Jibril kepada Nabi Muhammad berangsur-angsur selama 23 tahun. Tergantung bagaimana kondisi dan keadaan wahyu yang akan diturunkan. Inna anzalnahu fi lailatul qadar, lailatul qadri khairum min alfi syahr. Malam Lailatul Qadar itu lebih baik daripada 1000 bulan. Dalam kitab Sahih Diniyah, Sahih Ratib menyatakan 1000 bulan sama dengan 83 tahun. Jadi kalau kita malam ini bertepatan dengan malam Lailatul Qadar, antum pulang ke rumah misalnya baca Quran 1 ayat, itu sama pahalanya seperti baca 1 ayat selama 83 tahun. Kalau sholat 2 rakaat di malam Lailatul Qadar berarti sama seperti kita mengerjakan 2 rakaat selama 83 tahun. Jangan dapetin sama umat yang lain. Makanya ulama-ulama salaf-salaf kita itu mengajak, ayo Habib Abdullah bin Husain bin Tahir kalau mau masuk Ramadan dikumpulin anak-anaknya. Kata Habib Abdullah bin Husain, beliau punya anak 13 orang. Ditanya satu-satu. Hayya auladi ta'al, kemari kalian. Abah pengen nanya, ini Ramadan sebentar lagi datang.
kejar malam Lailatul Qadar. Apa yang kalian siapkan untuk menyambut Ramadan? Kata anak yang pertama, Abah, saya akan hatamkan 10 kali Al-Quran. Itu. Kita kemarin manggil anak gak? Manggil bini ya? Ya, orang belum punya duit. Iya. Yang satu ditanya, apa yang ente akan lakukan di bulan Ramadan? Saya, kalau kakak menghatamkan 10 kali Al-Quran, saya akan hatamkan 20 kali Al-Quran. Lihat adiknya nggak mau kalah sama kakak. Anak yang ketiga ditanya, apa yang kau akan lakukan di bulan Ramadan nanti? Apalagi di akhir-akhir Ramadan? Apa kata anak yang ketiga? Saya akan tambahkan jumlah rakaat saya, hai Abah. Kalau di hari biasa 300 rakaat, Ramadan 500 rakaat saya akan kerjakan dalam satu malam. Kayaknya kalau kita nggak ada di level-level begini. Iya, benar ya? Ya Allah. Ya, Quran 10 kali hatam. Ini udah malam ke-16, udah juz berapa kita? Kalau di dalam Ramadan aja momentum baik kita jauh dari Quran, lalu bagaimana kalau di bulan-bulan lain? Ayo kita kejar sisa-sisa Ramadan nih. Manfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya. Kalau kita masih malas baca Quran, punya kaca kan di rumah? Yuk kita ngaca bareng-bareng. Kalau kita masih malas nih, babe-babe nih, kong-kong, anak-anak muda, pemuda-pemudi, ibu-ibu, remaja-remaji, kalau masih malas baca Quran, lihat kaca di rumah. Ajak ngomong, kita punya nafsu. Ini kita manusia apa nih di hadapan Allah? Kalau Ramadan aja, bulan yang sangat ajaib. Bulan Ramadan tuh bulan yang sangat ajaib. Kenapa disebut ajaib? Kadang orang di bulan biasa berani bohong, tapi kalau Ramadan nggak berani. Dia pengen bohong, dia mikir ya, gue bohong terbatal puasa di pahala, nggak jadi bohong. Di bulan Ramadan yang tadinya malas baca Quran bisa baca Quran. Tapi kalau Ramadan aja masih malas baca Quran, ya Allah, kita berarti nggak dipanggil sama Allah, nggak dipanggil ya ayyuhalladzina amanu. Ayo deh. Yang nggak bisa hatamin karena kesibukan mungkin, karena kesibukan kerja, dari pagi kerja, pulang sore udah capek badan, jangan enggak, pulang tarawih pengen tidur atau habis subuh baca Quran. Jangan sampai kita dilupain sama Quran. Bahaya kalau kita dilupain sama Quran. Ada konteks menyatakan man nasiyal Qur'ana fid dunya nasiyahu fil akhirah. Orang yang di dunia sering lupa sama Al-Quran, nanti di akhirat dicuekin sama Al-Quran. Gak enak dicuekin. Di dunia kita sering lupa sama Quran, dibaca boro-boro kagak, dipegang juga kagak tuh Quran. Nanti di akhirat gak ada yang bisa nolongin kita. Tuh Quran lari dari kita. Quran gak mau nolongin kita. Huruf demi hurufnya terangkat oleh Allah. Ketika kita di dunia lupa sama Quran. Tuh. Makanya orang yang hatinya ada ta'alluq sama Quran akan dimuliakan. Jangankan kita manusia, yang nempel sama Al-Quran aja jadi mulia. Saya mau nanya sama antum, Quran kan ada sampul. Sampulnya terbuat dari apa? Dari kardus. Dicetak, ada bacaan Al-Quranul Karim. Kira-kira kalau itu sampul kardus udah nempel sama Quran, boleh gak disentuh gak punya wudhu? Boleh gak ditaruh di bawah? Kenapa tuh kardus jadi mulia? Dekatnya sama Quran. Orang yang baca Quran, man qara'al Quran ukrima fid dunya wa ukrima fil barzakh wa ukrima fil akhirah. Yang mau dekat sama Quran, di dunia dimuliakan, di barzakh dimuliakan, di akhirat dimuliakan sama Allah. Besok malam 17, malam Lailatul, malam nuzulul Quran. Ayo pulang dari sini minta sama Allah. Enggak semua dikasih. Saya katakan sekali lagi, enggak semua dikasih. Mau bapak-bapaknya, mau ibu-ibunya, enggak semua dikasih mampu bisa baca Quran. Kalau tanpa hidayah taufik dari Allah. Amalkan, saya punya ilmu dapat dari guru saya. Kalau kita selesai baca Quran, 1 ain, 2 ain, 3 ain, 1 juz, 2 juz,
selesai baca Quran, Shadaqallahul Azim, pegang tuh Quran di atas kepala kita, taruh tuh Quran di atas kepala, dua tangan begini, sambil ngomong, ya Allah, terima kasih atas nikmat, karunia, kemampuan, kekuatan yang Kau berikan kepada saya. Kalau bukan karena taufik dan hidayah-Mu ya Allah, saya gak bakal bisa dibaca Al-Quran. Tuh ngomong begitu tuh, amalin nih. Udah begitu, peluk tuh Quran. Ya Allah, jadikan hati saya selalu rindu dengan Quran, dan jadikan ini Al-Quran pun selalu rindu dengan saya. Bisa gak? Ingat ya, praktekin. Ini saya dapat dari guru saya. Ya, kalau ente saya mau rajin baca Quran, ikutin apa kata anak. Anda dapat dari guru anak. Beliau dapat dari Habib Abdullah bin Husain Asyami Al-Attas. Sambung menyambung nih. Ini nggak ada di kitab kadang-kadang. Ya, ini tatbiq, namanya praktek. Ilmu secara praktek, bukan ilmu secara teori yang di kitab kadang-kadang nggak ada. Tapi kalau kita mau praktekkan, itu insya Allah membuahkan hasil. Kalau kita istiqomah habis baca Quran, taruh di atas kepala kita, kita minta, ya Allah, terima kasih atas nikmat yang agung ini yang Kau berikan kepada saya. Karena sekali lagi, gak semua orang mampu dikasih baca Al-Quran. Makanya kalau orang-orang kayak macam kita nih, ditanya orang, kenapa ente rajin sholat duha? Oh, biar rezeki Anda lancar. Bener gak? Kelasan kita nih, kenapa ente rajin baca Quran? Biar dapat rahmat dari Allah, biar dapat ampunan dari Allah. Kenapa yang rajin baca surah Waqiah tiap malam? Biar gak tapran hidup, biar hidup gak susah. Rajin dia sholat duha, tapi ketika ditanya, kenapa ente sholat duha? Biar rezeki Anda lancar. Padahal kalau kita mau mengkaji lebih dalam, ketahui, kalau kita mau mengkaji lebih dalam, orang yang bisa ngelakuin sholat duha, yang bisa baca Quran, justru dia udah dikasih rizki duluan sama Allah. Rizki berupa mampu sholat duha. Paham gak nih bahasa? Jadi kalau kita selama ini bisa sholat duha, biar rizki kita jadi lancar. Padahal salah kata-kata itu. Sudah pasti namanya orang ibadah, rizkinya dijamin sama Allah. Tapi ketahuilah, bisa kita sholat duha, itu merupakan rizki dari Allah. Karena gak semua dikasih rizki semacam itu. Kita bisa baca Quran, rizki dari Allah. Makanya kalau pulang dari sini, yang punya kaca, Haji Nur punya kaca, Pak Guru punya kaca, Bang Ajat lagi, di kampak aja bisa ngaca. Orang tukang daging, semuanya nih punya kaca nih. Di rumah, Bang Komar punya kaca, ngaca dia di rumah. Apa yang harus kita bicarakan? Ya nafsu, hai jiwaku yang malang, limadha la taqra'ul Quran. Kenapa ente malas baca Quran? Apa betul ente yang malas baca Quran? Kata Imam Abu Yazid. Tanya, jangan-jangan Qurannya yang gak mau kita baca. Ini sering nih saya sampaikan nih. Tapi gak semua bisa ngamalin, gak semua bisa praktekin. Makanya tuh kalau habis baca Quran, sekali lagi taruh di atas kepala, peluk itu Al-Quran. Ya Rabb, ya Allah, jadiin hati saya selalu rindu sama Quran. Jadikan hati saya selalu kangen sama Quran. Karena obat kangen itu gak ada, Pak, kecuali berjumpa. La dawa'a lil masbuki illa liqa. Gak ada obatnya kalau orang saling merindu. Kita udah merindu dengan kekasih kita, itu gak ada obatnya, kecuali kalau udah saling berjumpa, baru tuh rindu terobati. Begitu juga Quran. Kalau hati kita udah ngomong, ya Allah jadikan hati rindu dengan Al-Quran, Al-Quran pun rindu kepada saya, terus setiap hari begitu, nanti Allah ingetin. Andai kata hari ini hari Ahad kita sibuk, pagi sibuk, siang sibuk, sore sibuk, malam sibuk, minimal nih saya ingetin. Ini kemalaman saya. Begitu kita rebah aja di tempat tidur, ya Allah, Anda belum baca Quran itu. Itu kalau udah timbul begitu tuh, udah pengen tidur baru ada ingat, ya Allah,
dari pagi belum baca Quran. Tuh, itu namanya Quran udah manggil antum. Gitu. Itu namanya Quran sudah rindu karena hati kita dipanggil. Karena nggak ada yang memberikan ingatan kepada kita untuk baca Quran melainkan berkat itu Al-Quran minta kepada Allah. Paham ya kira-kira? Ayo kita manfaatin umur, manfaatin kesempatan, manfaatin kesehatan. Ya, jangan nunggu datangnya bulan depan, tahun depan, jangan. Kesempatan yang ada sekarang manfaatkan untuk ibadah. Belum tentu besok, lusa, apalagi tahun depan, nggak ada jaminan kita masih hidup, nggak ada jaminan kita masih sehat, nggak ada jaminan kita masih gagah seperti sekarang. Belum tentu. Oleh karenanya mari saya mengajak diri saya dan antum sekalian, ayo kita semangat lagi ibadah kepada Allah. Syiarkan ini Masjid Al-Islam. Jangan sampai kita paku, jangan sampai kita gaib untuk melaksanakan sholat tarawih berjamaah, isya berjamaah. Tapi minimal untuk dapat malam Lailatul Qadar, sholat maghribnya berjamaah, sholat isyanya berjamaah, sholat subuhnya berjamaah. Tuh, untuk minimal kita dapat malam Lailatul Qadar. Bisa siapa aja dikasih Allah untuk bisa mendapat malam Lailatul Qadar. Minimal 3 sholat itu kita kerjakan berjamaah. Jadi mulai malam hari ini sampai besok, sampai lusa, terus sampai akhir Ramadan, jangan sampai kita nggak berjamaah. Maghribnya, isyanya dengan subuhnya kita berjamaah. Minimal suami istri di rumah, kalau nggak sempat ke masjid, misalnya di masjid nggak sempat ke masjid, mungkin kesibukan dan sebagainya, di rumah dah kita sebagai suami jadi imam, istri kita jadi makmum. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ada manfaatnya untuk antum semua, dan mudah-mudahan kita diberikan kemampuan oleh Allah Subhanahu wa taala, dipanjangkan umur kita, diberkahi rumah tangga kita. Kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan yang punya masalah diselesaikan masalahnya, yang sedang sakit diangkat penyakitnya, yang punya hutang dilunasi hutangnya, yang punya problem diberikan solusi yang terbaik oleh Allah, yang belum dapat kerjaan diberikan pekerjaan, yang sedang berdagang, berusaha, berbisnis, Allah berikan kelancaran, Allah berikan kemudahan, Allah berikan keberkahan dalam kesemuanya itu. Keberkahan dalam rumah tangga kita, keberkahan dalam rezeki kita, keberkahan dalam kesehatan kita, keberkahan dalam umur kita. Al-Fatihah ala hadhihi niyat wa ala kulli niyatin salihah wa ila hadratin Nabi. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya